Pagi adik-adik. Apa kabar nih kalian hari ini? Pasti baik-baik aja dong. Nah adik-adik, aku mau perkenalkan ada kakak Troy dan juga kak Clay. Dan aku Kak Entina. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan bersuka cita dan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, mari kita dalam doa pembuka. Kepada dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau berikan kami nafas kehidupan dan juga hari yang cerah ya Bapa. Tuhan berkatilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah juga kami sebagai MC dan pemain musik dan juga berkatilah adik-adik kami di rumah Tuhan biar mereka bisa menyaksikan ibadah ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pasti kalian tahu dong, Tuhan kita itu sangat baik kan? Dan juga Tuhan itu sumber kekuatan kita, sumber gunung batu kita, dan juga penyelamat kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Oke? Semangat ya!
setelah kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penatua Om Rudi. Kita akan menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Salam semua, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu ya, jadi udah ada sekitar 1 minggu. Sebelum kita dengarkan firman, mari kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia yang selalu menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman. Siapkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Amin. Halo adik-adik, remaja dan taruna yang dikasihi Tuhan. Gimana keadaan di rumah sekarang pada masa-masa pandemi ini? Apakah masih belajar secara online? Apakah masih tiap hari online dan kadang-kadang rasanya jenuh? Kita tidak bisa sosialisasi bersama dengan teman-teman yang lain. Kita tidak bisa tahu keadaan teman-teman yang lain. Kita hanya bisa lihat dari kamera. Kita hanya bisa lihat pada saat kita online. Itu pun cuma wajah. Tidak tahu keadaan sebenarnya bagaimana. Inilah keadaan kita pada saat ini. Tetapi tetap semangat. Mungkin sudah banyak yang tahu masalah soal pandemi corona atau COVID ini. Penyakit yang menular secara global yang muncul pertama kali di Wuhan, China.
Hampir seluruh negara mengalami hal serupa. Dan yang parahnya, sebenarnya yang terjadi adalah efek daripada pandemi ini, yaitu ekonomi global. Yang menyebabkan ekonomi dunia terganggu. Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Tidak terhitung jumlahnya, baik di luar maupun di negara kita sendiri. Dan ini dampaknya kepada keluarga masing-masing. Banyak keluarga yang kepala keluarganya PHK. Banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan penghasilan, dan dampaknya juga adalah kepada anak-anaknya. Kalau kita sudah mulai masuk pada saat-saat masa sekolah sekarang, kita lihat kadang-kadang orang tua kita datang ke sekolah untuk minta waktu pengunduran, untuk minta pembayaran diperpanjang atau nyicil. Inilah keadaan-keadaan yang menjadi susah. Nah, mari kita lihat bahwa sebenarnya bukan cuma COVID, pandemi ini saja yang merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan ke manusia, yang mengakibatkan efeknya sangat fatal. Contohnya, yang selain dari COVID ini adalah penyakit disentri, rabies. Nah, penyakit-penyakit dari hewan ini dan bisa menginfeksi manusia, kita sebut sebagai zoonotic disease. Mungkin kata-kata zoonotic itu diambil kata dari zoo ya. Jadi istilahnya bahwa hampir seluruh binatang vertebrata yang mampu untuk menularkan penyakit seperti ini kepada manusia, atau sebaliknya, manusia kepada hewan itu tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab mengenai perlindungan Tuhan, mengenai keadaan kita yang sekarang. Mari kita buka di kitab Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai ke-6. Kalau sudah dibuka, saya bacakan ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita di atas, Tuhan memberikan perlindungan kepada tiap orang. Tuhan memberikan kekuatan kepada tiap orang. Tuhan menjamin bahwa dengan Tuhan, sakit penyakit apapun, Tuhan akan melindungi kita. Ya. Artinya bahwa satu cara bergantung pada Tuhan, kita akan diluputkan dari segala mara bahaya, termasuk penyakit. Tetapi seringkali pembacaan kita pada Mazmur 91 ini disalahartikan bahwa kita kebal terhadap penyakit. Karena Tuhan akan melindungi kita apapun yang terjadi, dan ini adalah persepsi yang salah. Walaupun itu ditulis di dalam kitab Mazmur 91 yang kita baca tadi, tapi persepsi ini banyak menjadi keliru. Nah, bagaimana Tuhan meluputkan penyakit kita? Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak keliru untuk menafsirkannya. Kita buka di Mazmur 1110. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selamanya. Kita baca sekali lagi, ya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi, yang pertama, bagaimana kita menghadapi zoonotic disease ini? Bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Bagaimana kita bisa kuat dan benar melakukannya di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kuncinya pertama takut akan Tuhan. Artinya, kita tetap harus berbuat baik. Meskipun banyak yang berbuat jahat kepada kita, bukan takut kepada penyakitnya, tetapi kita waspada. Keadaan terus-menerus menekan kita. Ya. Dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Jadi kita menghadapi zoonotic disease ini dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kalau kita diberikan hikmat kepada Tuhan, artinya kita harus mencari tahu tentang zoonotic disease ini, penyakit ini. Kita harus tahu persis bagaimana asalnya, dan dari mana asalnya, dari bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana cara penyembuhannya. Itu harus kita ketahui, kita cari, karena kita dikasih hikmat sama Tuhan ya, untuk bisa mencari bagaimana solusi supaya kita lepas daripada pandemi ini. Jadi Tuhan tidak akan memberikan perlindungan begitu saja, itu dengan simsalabim kemudian kita menjadi kuat dan kita jalan ke tempat yang ada wabahnya dan kita tidak akan terkena. Tidak, itu adalah persepsi yang keliru. Ya. Jadi kita harus tahu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu bahwa bagaimana itu penyakit asalnya, bagaimana penularannya, bagaimana caranya kita menghindarinya, bagaimana cara penyembuhannya. Itu harus tahu supaya kita yang berhikmat bisa terlindung daripada pandemi ini. Itu. Ya. Contohnya pandemi yang sekarang yang kita tahu. COVID itu menyebar dari mana? Dari air liur yang dikeluarkan pada saat batuk. Itu sebabnya kita pakai masker, kita cuci tangan, dan kita menjauhi kerumunan dengan jaga jarak. Dan ujungnya adalah kita harus divaksinasi supaya itu bisa sembuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang berhikmat adalah orang yang berakal budi. Janji perlindungan Tuhan harus dimengerti bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada orang percaya melalui hikmat. Dan hikmat tersebut dapat berupa akal budi. Inilah yang diberikan Tuhan. Inilah cara Tuhan melindungi kita. Apabila kita tahu di suatu daerah punya wabah, atau di tempat RT kita, atau di tempat kita tinggal, nggak jauh dari kita, kita tahu bahwa tetangga kita kena COVID dan mereka lagi 14 hari lagi ini ya, isolasi mandiri gitu ya. Itu adalah daerah yang sebenarnya mereka sedang memutus rantai dari penularan COVID ini gitu. Kita harus hargai, kita harus bantu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang bisa kita lakukan? Ya. Kita bantu kalau dia bisa kekurangan makanan, kita bisa bantu dengan membawa makanan, atau kita bisa membantu mereka dengan cara apa saja, menghubungi saudara, apa bagaimana. Karena mereka tidak boleh keluar dalam jangka waktu 14 hari. Jadi, adik-adik yang dikasihi Kristus, zoonotic
zoonotic disease ini ya, adalah suatu penyakit yang memang disebabkan oleh hewan dan ditularkan ke manusia atau sebaliknya. Jadi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Bukan karena sesuatu hal yang jelek. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek. Pasti baik. Tuhan tidak pernah mau mencelakakan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menjatuhkan orang percaya. Di dalam keadaan seperti sekarang, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan adalah dengan tetap semangat, tetap sehat, dan apabila sudah terpapar, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita, dan yang terbaik akan diberikan kepada umat yang takut akan Tuhan. Selamat berjuang, selamat menikmati hari-hari Tuhan tanpa ketakutan, tetapi tetap waspada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan-Mu. Biarlah firman yang disampaikan akan menjamah anak-anak Remtar ini beserta keluarganya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhanlah yang menyertai mereka dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Kami berdoa juga buat pemerintah kami di dalam menangani COVID pandemi ini. Berikan mereka kekuatan serta kesabaran dalam menanganinya. Keluarga anak-anak Remtar beserta pengasuh-pengasuhnya dalam melayani Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu, Bapa. Tuntun mereka, jamah mereka satu persatu di dalam persoalan mereka masing-masing, sehingga mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Kak, terima kasih Bapak atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kak, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, biarlah firman Tuhan disampaikan oleh Om Rudi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk responsnya firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Manis Kau Dengar Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
Kita sudah di ujung penghujung acara dan sekarang kita akan berdoa penutup. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami akan berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang akan mengikuti UTS Tuhan pada minggu depan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, biar mereka bisa mempersiapkan diri mereka Tuhan. Berkatilah segala buku pelajaran yang mereka gunakan dan juga segala pengetahuan-pengetahuan lain ya Bapak. Biar mereka bisa mendapatkan hasil memuaskan. Dan juga untuk teman-teman kami Tuhan yang sakit ataupun yang berhalangan untuk hadir mengikuti ibadah online ini Tuhan, biarlah Tuhan mau mengingatkan mereka Tuhan untuk mereka bisa mau mengikuti ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami Tuhan yang kami lakukan mohon kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, haleluya, amin. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, tenangkan penuh seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, tenangkan penuh seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Adik-adik, jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dadah, selamat hari Minggu.